Oke, kalau tidak ada siapa lagi? Risma kayaknya mengundurkan diri. Mundur sebelum berperan. Siapa? Saya mau mencoba, Ustaz. Silakan, Lista. Mohon dituntun ya, Ustaz. Iya ya, jangan khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu al-wahidul qahar yadlu ala tauhidihi Ya ta'ala dulu. wa yadullu ala tauhidihi ta'ala fi wujudihi wa qahrihi kulli syai'in wa dzalika annahu ta'ala wahidun Kabarnya inna. la ya la ya filuhu La yumathilu. la yumathiluhu syai'in fi wujudihi Syai'un, fa'il. syai'un fi wujudihi wala wala tanah wala tanahi kamali. Wala tanahi kamali alladzi huwa ainu wujudihi alwajibu alwajibi fahuwal ghaniyyu bidzatihi wa 'alal itlaq wa ghairihi min syai'in Wa ghairuhu min syai'in khabar. Fakirun yah taju ilaihi min kulli itu apa? Min kulli jihatin laisa lahu minal wujudi wa atharil wujudi illa ma an'ama wa afa do fahuwa subhanahu al-qahiru likulli syai'in ala syai'in ya Ustaz? Iya. Likulli syai'in ala ma yurid wa kulli syai'in wa kulli syai'in muti'un lahu fima arada khadi'un lahu fima sya'a. Oke, Hasan. Saya mau bacakan dengan gaya dengan sekaligus saya tuntun nahwunya ya, supaya kalian tahu kenapa kok dibacanya dhammah, kenapa kok dibacanya fathah ya. Pelan-pelan ya. Wa qauluhu al-wahidul qahhar. Firman Allah mengatakan al-wahidul qahhar. Firman ini yadullu ala tawahhudihi ta'ala. Menunjukkan apa? Ingat ya, kalau ada kata dalla yadullu artinya menunjukkan. Nah, yang ditunjuk itu apa? Itu menggunakan ala. Jadi yadullu ala artinya menunjukkan sesuatu. Harus pakai ala. Yadullu ala tawahhudihi ta'ala
firman ini menunjukkan akan keesaan Allah. Tawahhud artinya dari kata wahid, wahid, keesaan Allah, ketunggalan Allah. Di mana? Fi wujudihi, di dalam wujudnya. Jadi tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Satu-satunya wujud adalah wujudnya Allah. Allah itu wujudnya satu, bukan dua. Nah, sekarang pertanyaan, ini yang mau kita baca waqahrihi, waqahrohu, atau waqahruhu. Kira-kira bacanya apa? Kalau dilihat dari yadullu ala, kemudian wawunya diatofkan kepada tawahhud, berarti yadullu ala qahrihi. Menunjukkan qaharnya Allah. Apa qahar? Penguasa, kemampuan Allah untuk mengalahkan, keunggulan Allah. Nah, atau qahrihi kita mu'atafkan kepada wujudihi. Bisa apa enggak? Yakni, ya dulu menunjukkan atas keesaan Allah di dalam wujud dan menunjukkan atas keesaan Allah di dalam keunggulannya. Terserah kita mau atofkan kemana. Kalau menurut saya sih ini diatofkannya kepada tawahhud, bukan kepada wujud. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan wahid qahar. Yang tadi tawahhud, yang ini qahar, gitu ya. Yadullu ala qahrihi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini setelah qahrihi, kullu, kulla, atau kulli kita mau baca? Imdad, bacanya apa? Yang enak kullu, Ustaz. Kullu. Syihab, tempo hari ada siapa ini? Ahmad Syihabuddin ada? Ada Mas Syihabuddin? Ya, ada Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, baca nggak Syihabuddin? Yang mana Ustaz? Aduh, di mana? Ini berarti Kurang fokus Ustaz, kurang fokus. Oke. Buka kamera. Saya baca lagi ya. Al-wahidul qahar yadullu ala tawahudihi ta'ala fi wujudihi wa qahrihi. Sekarang kulnya mau dibaca kulla, kulli, atau kullu? Yadullu ala tawahudihi. Kullu Ustaz. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih 10. Oke, kullu. 10 untuk UAS ya. UAS. Bentar. Bukan untuk UTS, UAS. Jadi sudah punya 10 di UAS. Kulla Ustaz, kulla. Kenapa kok kulla? Kulla. Jadi maf'ul Ustaz. Maf'ulnya apa? Ya dulu. Ahsan. Siapa yang jawab ini? Iya, saya Ustaz. Syihabuddin punya nilai 10 di UAS. Saya tulis juga. Baru mau jawab kula udah. Ya. Obral nilai. Naam, wa qahrihi kulla syai'in, bahwa dia mengungguli apa? Kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, Syihabuddin walaupun tadi ngeblank dapat 10, nyantai deh. Wa dzalika annahu ta'ala wahidun, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu. Zat yang satu itu maknanya apa? La yumathiluhu syai'un. Syai'un di sini menjadi fa'ilnya yumathil. Tidak ada yang bersemisal dia. Tidak ada yang semisal dia, yang menyamai dia. Apa itu tidak menyamai dia? Syai'un, sesuatu pun. Di dalam apa menyamainya? Satu, fi wujudihi, di dalam wujudnya tidak ada satupun yang menyamai dia. Yang kedua, yang tidak ada sesuatu yang menyamai dia. Wala tanahi kamanihi. Tanahi artinya tanaha, ya tanaha, artinya tidak ada batasnya, tidak terbatas. Kamal artinya kesempurnaan. Jadi kesempurnaan Allah berbatas atau tidak? Tidak berbatas. Wujudnya Allah tidak berbatas, kedermawanan Allah tidak berbatas, ilmu Allah tidak berbatas, kesucian tidak berbatas, kekayaan tidak berbatas.
Jadi segala hal yang disebut kesempurnaan, kamaluhu, kamalnya Allah adalah la yatanaha, tidak ada batasannya. Nah, dari kata kamal la yatanaha diambil masdarnya tanaha yatanaha tanahian wa mutanahan bahwa mutanahin wa dzaka mutanahan. Ya, tasrif jadinya. Wala tanahi kamalihi, dan tidak pula ketak terbatasan kesempurnaannya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah dalam wujud maupun dalam kesempurnaan yang tak berbatas. Nah, sekarang ketak berbatasan kesempurnaan Allah itu alladzi huwa ainu wujudihil wajib. Inilah yang merupakan ain, sesuatu yang betul-betul berkenaan dengan wujudnya Allah yang wajib. Kan kita tahu ada wujud itu ada dua. Sesuatu yang mewujud itu ada dua. Ada yang wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud. Benar apa enggak? Al-mawjud terbagi menjadi dua. Ada yang wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud. Benar? Enggak kurang. Yang ketiga apa? Muhalul wujud atau mumtani'ul wujud. Betul? Salah. Kalau sesuatu yang mumtani'ul wujud berarti dia bukan mewujud. Yang kita bahas adalah yang mewujud. Yang mewujud itu ada dua. Kalau nggak wajib ya mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala wujudnya wajib. Nah, kalau wujudnya wajib berarti dia tidak butuh kepada sesuatu apapun. Allah itu wujudnya wajib sehingga apapun juga yang bisa yang ada pada dirinya tidak datang dari yang lain, ada pada dirinya dan milik dia. Nah, ketika milik dia tidak ada batasnya, itu kesempurnaan. Sebagaimana wujudnya yang tak berbatas, maka semua kesempurnaan dia juga tidak berbatas. Karena itu, fahuwal ghaniyyu bidzatih, karena itu dia adalah yang maha kaya bidzatihi, dengan zatnya. Makna ghani itu bukan kaya ya. Ini kata-kata kenapa orang kaya disebut ghani, itu artinya dia tidak butuh sesuatu, yang orang yang tidak butuh kepada seseorang kepada orang lain disebut ghani. Ya. Makanya katakan ana ghaniyun an hadza, aku tidak butuh ini. Seorang yang alim, seorang yang yang saleh tidak butuh kepada alat-alat musik. Ghaniyun an hadza, enggak butuh. Bukan ya. Allah Subhanahu wa taala ghani. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan kepada siapapun. Dalam zatnya dia enggak butuh. Fahuwal ghaniyyu bidzatih, dia maha kaya, maha tidak butuh dengan zatnya. Wa 'alal itlaq, dan secara mutlak dia tidak butuh kepada apapun juga. Jelas sampai di sini? Allah maha kaya, tidak butuh kepada apapun juga dalam semua hal. Titik. Nah, itu kalau Allah seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Wa ghairuhu min syai'in, ini mubtada, indah. Wa ghairuhu mubtada, min syai'in, dari apapun juga yang disebut dengan syai'un, sesuatu. Faqirun, khabarnya. Ya, faqirun adalah khabarnya. Dan selain Allah, dari segala apapun juga faqirun, dia butuh. Yahtaju ilaihi min kulli jihatin, membutuhkan. Yahtaju artinya membutuhkan, ilaihi kepadanya. Nyanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Min kulli jihah, dari semua arah, dari semua sisi, dari semua dimensi, semua makhluk itu butuh kepada Allah. Kita dalam wujud kita aja butuh kepada Allah. Wujud kita loh ya, apalagi perbuatan kita, rezeki kita, nafas kita, semua kita butuh kepada Allah. Jelas? Wa ghairuhu mubtada'un
Fakirun khabar. Ini saya kasih satu kaidah nahwu ya, satu kaidah nahwu. Kalau mau dicatat silahkan dicatat. Kalian tahu yang namanya isim ma'rifat dan isim nakirah? Isim ma'rifat itu kan ada berapa? Ada 6 ya. Isim ma'rifat itu ada 6. 1 dhamir, 2 alam, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 yang punya al-mu'arraf bi al, yang keenam yang dimudhafkan kepada salah satu dari 5 tadi. Betul? Ini adalah isim-isim ma'rifat. Nah, selain daripada isim ma'rifat adalah isim nakirah. Kaidah yang ingin saya berikan pada kalian ini. Catat ini kaidah. Ya. Jumlah. Tahu jumlah ya? Jumlah itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Jumlah yang jatuh, yang posisinya setelah isim nakirah, maka jumlah itu adalah sifat bagi nakirah. Kalau jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, maka jumlah itu adalah hal bagi isim ma'rifat itu. Jelas? Berarti wa ghairuhu min syai'in, dan yang selain Allah dari segala hal, faqirun, membutuhkan, kemudian yahtaju ilaihi, ini jumlah bisa menjadi apa? Sifat bagi fakir. Fakir yang membutuhkan kepadanya. Jadi terjemahkannya bisa kalau tahu posisi i'rabnya, posisi nahwunya, kita bisa menerjemahkan dengan seperti itu. Wa ghairuhu min syai'in, dan selain daripada dia, dari Allah, dari segala apapun juga, fakirun, membutuhkan, yang mana dia memerlukan kepada Allah, membutuhkan kepada Allah min kulli jihad. Jelas? Laisa lahu minal wujud wa atharil wujud, dia ya yang fakir tadi, yang selain daripada Allah, laisa lahu minal wujud, dia tidak memiliki apapun juga dari wujud, wa atharil wujud, dan athar itu apa ya, kesan wujud, tidak memiliki apa-apa, illa ma an'ama wa afadha, kecuali yang Allah berikan nikmat kepadanya, yang Allah berikan karunia kepadanya. Afadha yufidhu, itu artinya memberikan, sama seperti an'ama. Apapun juga yang ada pada selain Allah, kalau dikatakan ini punya wujud, ini punya sesuatu, ketahuilah apapun juga yang ada berasal dari mana? Berasal dari Allah. Fahuwa subhanahu, maka dia Allah al-qahiru likulli syai'in, dia maha unggul atas segala sesuatu. Ala ma yurid, dia unggul atas segala sesuatu untuk apapun juga yang dia maukan. Kalau dia mau sesuatu itu ada, maka akan ada. Kalau Allah mau sesuatu itu binasa, maka akan binasa. Wa kullu syai'in, ini mubtada lagi nih. Mubtada ini. Wa kullu syai'in, segala sesuatu, muti'un lahu fima arada, patuh kepadanya, kepada Allah, fima arada, pada segala hal yang Allah kehendaki. Khadi'un, ini adalah khabar yang kedua dari kullu syai'. Khabar itu bisa lebih dari satu ya, jangan lupa ya. Khabar bisa lebih dari satu. Ini khabar yang pertama muti'un, khabarnya kullu syai'in. Khabar yang kedua adalah khadi'un. Khadi'un, tunduk lahu, kepada Allah, fima sya'a, pada segala hal yang Allah kehendaki. Ini kondisi bahwa makna dari al-wahidul qahhar seperti apa? Al-wahid, Allah Maha Satu, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya dalam segala hal, dalam wujudnya, dalam kesempurnaannya. Karena dia adalah maha sempurna, maka dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang lain butuh kepada dia. Karena yang lain butuh pada dia, maka Allah unggul pada segala hal. Paham ya? Ini tanasub, kaitannya antara wahid dengan qahhar itu. Karena Allah Maha Satu dan tidak ada yang menyamainya, maka Allah tidak butuh pada yang lain.
Yang lain butuh kepada dia. Karena butuh kepada dia berarti Allah unggul atasnya. Qahar berarti Allah atasnya. Wa hadzal khudu'u dzati, ketertundukan yang dzati, ketertundukan yang esensial, substansial ini, huwa haqiqatul ibadah, ini adalah hakikat dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan takbiratul ihram Allahu akbar pikirannya kemana-mana. Aneh ya kita ya. Kita kalau kehilangan sesuatu, begitu kita sholat Allahu akbar, ingat itu dari mana kita naruh. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lupa di mana. Jadi subhanallah, pada waktu sholat kita ingat semua hal kecuali satu yang kita lupakan dalam sholat. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Saat kita sholat kita ingat segala sesuatu kecuali satu hal yang kita lupakan dalam sholat. Apa itu? Sholat itu sendiri. Sholatnya itu sendiri yang kita lupakan. Ya, itu problemnya kita hamba-hamba Allah ya. Ya, kalau kalian mungkin tidak ya, seperti saya itu seperti itu. Jika takbiratul ihram semuanya ingat, salam lupa lagi. Naam. Falau jaza ayyu'bada syai'un fil wujudi amalan. Kalau boleh ada sesuatu yang disembah di dalam wujud ini secara praktisnya, bi ayyu'ta bi amalin yumatsilu bihil ubudiyyata wal khudu'a fi ibadatihi subhanah, idh kullu syai'in mafrudin dunahu fahuwa maqhurun khadi'un lahu la yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'un wala yastaqil minal wujudi wa atharil wujudi bi syai' fahuwa subhanahu al-ilahul ma'bud bil haqq la ghair. Falau jaza an yu'bada syai'un fil wujudi amalan. Kalau seandainya diperbolehkan ada sesuatu yang disembah di dalam wujud ini, bi an yu'ta bi amalin, dengan misalnya melakukan sesuatu yang yumatsilu bihil ubudiyah, yang menunjukkan penghambaan, wal khudu' dan ketundukan, fahuwa ibadatu subhanallah, maka yang berhak untuk mendapatkan perlakuan disembah, perlakuan ditunduk dengan makna yang sebenarnya, itu hanyalah ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidak ada hak kita untuk sedemikian tunduk kepada makhluk siapapun juga dengan makna ubudiyah ya, penyembahan ya. Yang berhak untuk kita sembah hanya Allah. Kenapa kok hanya Allah yang kita sembah? Idh kullu syai'in, sebab segala sesuatu, mafrudin, segala sesuatu yang bisa dibayangkan, dunahu, semuanya berada di bawahnya Allah. Nggak layak untuk ditempatkan di sisinya Allah. Sesempurna apapun mawjud syai', pokoknya dia bukan Allah, tidak mungkin bisa disamakan dengan Allah. Fahuwa maqhurun, dia pasti akan kalah dari Allah, terungguli oleh Allah. Khadi'un lahu, pasti akan tunduk kepada Allah. La yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'un. La yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an, harusnya. Dia tidak memiliki apapun juga untuk dirinya dan untuk orang lain. Apapun juga tidak bisa dimiliki. Wala yastaqillu minal wujud. Dia tidak akan bisa terlepas dari wujud. Tidak bisa independen, lepas dari wujud. Wa atharil wujud, dan tidak bisa pula melepaskan diri dari kesan-kesan dan pengaruh wujud dengan segala apapun juga. Fahuwa subhanahu al-ilahul ma'bud bil haqq la ghair. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, bukan yang lain. Ini menafikan ketuhanan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ayat berikutnya, Rabbus samawati wal ard. Siapa yang membaca? Sekarang Risma aja, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma yufidu hujjatun ukhra ala tauhidihi ta'ala fil uluhiyati wa dzalika anna nazama tadbiri jari fil alami birahmatihi nazama nizamun wahidin muttasilun ghairu mutaba'id wala mutajarin bahwa mutajazin wa huwa ayatun wahidatun mudabbir wa qad taqaddama kiraran annal khaliqa wa tadbir annal khalqa wa tadbiri layan fakani fatadbiro khaliqu biwajhi kama annal khaliqa tadbiri biwujuhi wal khaliqul mujidu samawati wal ardi wa ma bainahuma wallahu subhanahu hatta indal khosmi wa huwa ta'ala rabbuhal mudabbiru laha jami'an fahuwa wahdahul ilahi alladhi yajibu anna yaqdu bil ibadati li an ibadat tamsilu ubudiyatil wa mamlukiyatihi tajahu muliyatil ma'bud wa malikiyatihi wa tasrifihi fil ma'budi bi ifadatil ni'mati wa daf'un niqomati bahwa subhanahul ilahi fis samawati wal ardi wa ma bainahuma la ilaha ghairuhu fa afhamu dzalika. Oke, ya. Qauluhu, firman Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Firman ini yufidu hujjatan ukhra, ingin menyampaikan satu argumentasi yang lain. Argumentasi tentang apa? Ala tawahhudihi ta'ala fil uluhiyah, atas keesaan Allah di dalam uluhiyah, di dalam ketuhanan. Allah itu esa. Dalilnya apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Loh kok bisa? Kok bisa Rabbus samawati wal ardi bisa menjadi dalil bahwa Allah itu Tuhan yang esa dalam ketuhanannya? Penjelasannya begini. Wa dzalika anna nizamat tadbiril jari fil alami bi rummatihi, bahwasanya sistem pengelolaan dan pengaturan at-tadbir, nizam artinya sistem, anna nizamat tadbir,
bahwa sistem pengaturan dan pengelolaan al-jari yang berjalan, yang ada fil alami, di alam, birummatihi secara keseluruhan. Birummatihi yakni bijami'i. Sistem yang ada di alam ini, sistem pengelolaan, sistem pengaturan yang ada di alam ini secara keseluruhan adalah nizamun wahidun, sistem yang satu. Muttasilun, yang saling berkaitan. Ghairu mutaba'id, tidak terpisah-pisah. Wala mutajazzin, dan tidak terbagi-bagi. Fahuwa ayatu wahdatil mudabbir. Maka ini, sistem ini adalah tanda bahwa pengaturnya itu satu. Bahwa pengaturnya satu. Waqad taqaddama kiraran, dan sebelum ini sudah dibahas. Kiraran, berulang-ulang. Annal khalqa wat tadbir, bahwa penciptaan dan pengaturan alam ini, penciptaan dan pengaturan la yanfakkani, dua hal yang tidak bisa dipisah. Fat tadbir, pengelolaan alam atau pengaturan alam ini adalah khalqun biwajhin, adalah penciptaan dari satu sisi. Kama annal khalqa, sebagaimana juga penciptaan adalah tadbirun biwajhin. Penciptaan itu adalah pengaturan dari sisi yang lain, dari satu sisi juga. Jadi sama antara tadbir dengan khalq, kurang lebih sama. Wal khaliqul mujidu lis samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan yang menciptakan, khaliq, al mujid, yang mengadakan, mujid artinya mengadakan dari kata wujud, yang mengadakan, lis samawati wal ard, langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara langit dan bumi. Siapa dia? Huwallahu subhanahu, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta indal khasam, bahkan di mata orang-orang kafir pun yang menciptakan itu Allah. Kan ada kan ayat-ayatnya ya, bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Fahuwa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Rabbuha, adalah Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-mudabbir laha, yang mengatur semuanya ini. Jami'an. Fahuwa, maka dia Allah, wahdahu, satu-satunya. Wahdahu, maka dia satu-satunya. Al-ilah, Tuhan. Alladzi yajibu, yang wajib, ayyuqsada bil ibadah, untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk diibadahi adalah Allah. Li'annal ibadah, karena ibadah adalah tamtsilu ubudiyatil abid wa mamlukiyatihi. Ibadah itu adalah ekspresi, perwujudan dari apa? Dari penghambaan seorang hamba. Penghambaan seorang yang dimiliki tijaha maulawiyatil ma'bud wa malikiyatih, terhadap ketuanan sang yang disembah, wa malikiyatih, dan kebermilikan dia atas hamba, wa tasarrufihi fil ma'bud bi ifadatin ni'mah, dan menunjukkan bahwa dia Allah punya hak untuk mengatur pada yang disembah. Ya. Bi ifa wa tasarrufihi, yakni maksudnya wa tasarrufihi fil ma'bud, yakni ibadah merupakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam masalah ibadah terhadap Tuhan yang disembahnya, bi ifadatin ni'mah, supaya Tuhan memberikan kepadanya nikmat, wa dafa'in niqmah, dan menjauhkan petaka darinya. Fahuwa subhanah, maka dia Allah al-ilahu fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Tuhan yang ada di langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. La ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Fafham,
dzalik, maka fahamilah hal itu. Wa yumkin an yakuna qauluhu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan mungkin pula bisa kata-kata firman Allah rabbus samawati ini bayanan liqaulihi al-qahhar, bisa dijadikan sebagai penjelas makna dari sifat Allah yang ada di ayat sebelumnya, yaitu al-qahhar atau al-wahidul qahhar. Naam, selanjutnya turun lagi sedikit. Ya, wa qauluhu al-azizul ghaffar adalah hujjah yang lain. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagian kelas yang paling nikmat dan indah adalah ketika sudah dikatakan walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanya ataukah tidak? Dan insya Allah tidak ada yang bertanya, sehingga bisa selesai cepat kata yang lain. Oke, nggak ada yang tanya kan? Sebenarnya ada Ustaz. Tadi tapi udah kelewat di atas jauh banget. Apa itu? Yang katanya Ustaz bilang ada 2 khobar. Apa sih pembahasan apa tadi ya? Di atas paragraf awal paragraf dah pokoknya. Ini Yang wa kullu syai'in ini yang ada ya. Wa kullu syai'in muti'un lahu fima arad, khabi'un lahu fima syaa. Itu kalau dijadiin atof matuf nggak bisa. Ustaz. Mana nggak ada huruf atofnya? Iya kan ada atof juga yang nggak memakai huruf atof. Ustaz. Nggak, kalau ini nggak bisa jadi atof. Atof bayan maksudnya. Atof bayan itu seperti badal, kan? Seperti badal kul mikul. Nggak bisa. Ini adalah khabar dari kullu syai'. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, makasih. Oke, saya senang kalau tanya nahwu. Berarti memang saya pernah mendengar ceramah seandainya ada yang disembah selain Allah itu adalah suami. Nggak benar suami yang disembah. Yang benar begini, bukan disembah. Begini, hadisnya begini ya. Kalau boleh sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Bukan nyembah. Bukan nyembah. Itu yang ustadz yang ceramah ngawur. Bukan nyembah. Kata-kata hadisnya itu, kalau halal sujud kepada makhluk, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Bukan menyembah. Sujud itu tidak harus menyembah. Malaikat itu sujud kepada Adam. Dan mereka tidak menyembah Adam. Anak-anaknya Nabi Yakub sujud kepada Yusuf, tapi mereka bukan menyembah Yusuf. Paham ya? Itu kemungkinan yang ngawur, yang ceramahnya, kemungkinan juga yang dengar barusan. Enggak, saya nggak akan nuduh mahasiswa saya. Tapi gini loh, saya pernah dengar juga sih, yang dikatakan oleh Ilmi, itu saya juga pernah mendengar dari seorang penceramah. Itu ketika saya mendengar orang yang ngomong kayak itu, langsung saya dalam tanda kutip sumpah serapah yang halal tapi yang akhlak dia. Sumpah serapah yang akhlak. Kan nggak boleh sumpah serapah yang akhlak. Artinya saya menyayangkan kenapa kalau ada ustadz ceramah dengan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Seakan-akan Nabi menyalahi tauhid itu sendiri. Oke, sampai nanti ya, ketemu lagi minggu depan jika Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa doakan saya dalam doa kalian ya. Insyaallah Ustaz.